berusaha keluar dari cangkang itu, dan proses itu ternyata berfungsi untuk kekuatannya dia. Nah itulah yang seharusnya kita miliki untuk anak-anak muda ya, pesan Bapak ini. Jadi kalian itu seperti ayam. Jadi semakin ikuti proses jatuhkan dan bertahan dan terus berjuang menang terhadap proses itu. Nah itu adalah kunci untuk kekuatan. Apapun sulitnya, betapapun susahnya, harus dijalani. Ternyata semua proses itu bukan sekadar kita melihat dari sisi negatifnya, tetapi ada positifnya. Ya semakin kita meregangkan ini kita, sebenarnya kita semakin kuat. Nah Pak, kalau misalnya kita lihat dari cerita-cerita Bapak bahwa perjalanan proses Bapak itu kan ya penuh dengan penderitaan. Ya, nah kan Bapak kan akhirnya memilih untuk melayani di Stella yang kita lihat sendiri ada begitu banyak kekurangan. Soalnya kan Bapak bisa di tempat lain yang mungkin ya dalam tanda kutip jauh lebih bisa mendukung lah kehidupan Bapak. Ya. Nah, itu bagaimana? Iya, itu seperti yang ya pengalaman saya bahwa kesulitan-kesulitan itu sebenarnya baik juga untuk kita. Ya. Sama seperti pil gitu ya. Pil yang baik itu mengobati kita. Kadang-kadang makanan yang tidak enak itu justru bagus untuk kita ya, kayak jamu itu kan tidak enak. Iya. Tapi itu bagus untuk kesehatan kita. Justru makanan yang enak-enak itu berbahaya. Maaf ya, sekarang itu kan banyak orang sakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Itu karena makanan yang enak-enak. Nggak mau makan yang nggak enak, jadi akhirnya apa? Banyak sakit. Nah, hidup itu juga begitu, pelayanan itu juga begitu. Kadang-kadang orang hanya ingin yang enak-enak. Enak-enak itu pilih aja. Ya, nggak ada orang yang nggak ingin enak. Iya. Tapi kita juga harus lihat juga bahwa ada sesuatu juga di balik sesuatu yang kelihatannya sederhana itu memberi kepuasan bagi kita, termasuk pelayanan di Thailand yang bisa. Meskipun kelihatannya sederhana di desa, maaf, PKN kecil, tapi ini kalau ini adalah satu bentuk apa ya, wujud pelayanan kita lakukan dengan setulus hati, itu memberi kepuasan. Kepuasan itu tidak bisa diukur dengan uang. Sukses itu tidak bisa dilihat dari wah mobilnya mewah, harta kekayaannya banyak, depositonya sekian. Enggak. Gitu. Ketika kita bisa melakukan apa yang terbaik dan itu memberkati banyak orang, itu kesuksesan bagi saya. Itu nggak harus diukur secara materi. Jadi itu mendatangkan kebahagiaan. Iya. Jadi kalau saya lihat anak-anak saya mahasiswa sukses itu udah bahagia banget itu. Ternyata Bapak kalau lihat kita sukses itu kebahagiaan Bapak. Jadi buat anak-anak Stella rajin belajar. Kalau sukses ternyata ini salah satu sedih ya kalau dengan ngomong bahagia dan ternyata kita adalah salah satu sumber kebahagiaan Bapak itu sedih. Ada satu statement mengatakan seperti ini Pak. Hidup itu kebahagiaan itu jangan dipatokkan kepada harta atau sesuatu barang yang punya nilai. Iya. Tapi kepada lingkungan kita, kebahagiaan itu yang statement ini lebih kepada mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu kita nggak bisa lihat dari harta. Makanya apa ya? Kadang-kadang kita lihat orang yang kaya tapi tidak bahagia, duitnya banyak tapi tidak bahagia. Tapi ada orang yang hanya punya sedikit uang, sedikit harta tapi bisa bahagia. Karena patokan kebahagiaan itu kan bukan pada harta sebenarnya. Tapi kemampuan kita menggunakannya, ya harta banyak tapi masih kurang, akhirnya malah nggak bisa tidur bikin harta, nggak bahagia juga. Nah kayak kemarin kami sempat ada ide dengan Pak Edu seperti Musa ya, ketika dia membuang tongkat, lalu tongkat itu menjadi ular. Nah Pak Edu itu mengatakan seperti itu. Tongkat itu ibarat seperti apa yang kita punya saat ini, sesuatu yang sangat kita banggakan saat itu. Karena kan Tuhan mau kita buang itu dan setelah itu Tuhan suruh kita ambil dari ekornya. Seharusnya kita yang mengendalikan, bukan malah sebaliknya kita dikendalikan oleh harta. Kehidupan itu harusnya adalah kebahagiaan, walaupun prosesnya cukup. Iya, dinamikanya kan panjang gitu ya. Pak, mau tahu dong tokoh Alkitab mana sih yang proses kehidupannya sangat-sangat menginspirasi Bapak secara pribadi? Saya melihat bahwa hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab itu sebelum mereka itu menjadi tokoh-tokoh hebat itu selalu diproses oleh Tuhan. Tidak ada yang instan. Musa misalnya dalam Keluaran pasal 3 ya,
Musa itu sebelum menjadi tokoh hebat bagi bangsa Israel, dia diproses Tuhan. Ada percakapan, ya. Sampai apa? Sampai Musa itu bisa betul-betul menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan itu menjadi Pak. Yeremia 1 terlihat itu. Ini proses yang panjang. Di dalam perjanjian baru saya Paulus juga begitu. Meskipun Paulus itu hebat, kita kategorikan sebagai profesor teologi lah pada waktu itu. Tapi ketika bertobat, dia harus dibentuk dulu oleh Tuhan. Waktu yang lama. Jadi proses itu baik. Baik itu bukan hanya dari perspektif pengetahuannya saja, tetapi juga kesiapan mental. Supaya kita bisa melihat situasi itu dalam perspektif yang positif. Sama seperti saya tadi katakan bahwa peristiwa yang sama itu bisa punya nilai yang berbeda ketika kita memandangnya dalam perspektif yang berbeda. Misalnya saja kalau dulu saya menderita, ya, sebagai orang miskin, ya, tiap hari kerjanya hanya cari rumput, sedangkan teman-teman saya juga sama seperti itu ya di lingkungan saya, sama-sama cari rumput ini. Nah, ketika kami diskusi selalu teman-teman saya bertanya, kamu nanti cita-citanya gimana? Kalian nanti gimana? Saya selalu tanya, kamu nanti setelah lulus SMP mau sekolah gimana? Aku enggak. Orang tua kita kan miskin, kerjaan kita aja ngarit, gitu kan. Ya sudahlah, aku nanti mau kerja aja supaya dapat duit banyak. Aku mau bikin rumah. Tapi saya berpikirnya beda gitu, dengan teman-teman gitu. Aduh, aku ini miskin. Kenapa? Orang aku nggak berpendidikan, jadi miskin. Aku menderita. Aku nggak mau lah. Aku mau sekolah yang tinggi lah, supaya nanti bisa sukses. Jadi satu pengalaman yang sama itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung kita mau melihat dalam perspektif apa. Nah, kalau saya dulu melihat penderitaan saya ini kemudian saya menyerah, udahlah, memang aku ini keturunan orang miskin, aku juga bukan orang pintar, keturunanku juga bodoh-bodoh, gitu. bukan orang hebat, nggak ada yang hebat sama sekali. Ya sudahlah, percuma kalau aku sekolah tinggi, toh nanti juga jadi apa? Ya udahlah, aku menyerah. Pasti aku enggak, mungkin tetap saja. Sekarang mungkin jadi penggembala sapi, bisa begitu. Tapi ketika kita melihat dalam perspektif yang positif, yang punya pengharapan, tentu ini bisa langsung kata iman nggak bisa dilupakan dari ada keyakinan bahwa Tuhan akan tolong dan ada perjuangan, maka proses itu akan menjadi satu modal yang kuat bagi kita untuk menuju kesuksesan. Gitu. Ternyata ini ya, walaupun kita dengan keadaan yang terbatas tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap berpengharapan, walaupun ya mungkin dalam keluarga kita yang benar-benar tidak mampu dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak menutup. Ada yang mengatakan bahwa ya bercita-citalah setinggi-tingginya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya. Kan? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena walaupun kita terbatas, kalau mimpi kan kita nggak ada yang larang. Yang penting dalam proses itu kita bisa bertahan. Ya. Jangan sampai salah menilai diri. Kadang-kadang yang membuat kita tidak mau mengikuti proses itu kadang-kadang kita sudah menjudge diri kita sendiri. Aku begini. Padahal kita nggak tahu sebenarnya potensi kita apa. Ya. Kita nggak tahu kemampuan kita itu seberapa kuat, kita itu seberapa tangguh, kita itu seberapa hebat sebelum kita mencoba. Ya. Kalau kita berhenti dalam sebuah proses, artinya kita tidak pernah mencoba, tidak mau mencoba. Maka potensi kita berhenti dari situ. Gitu. Maka ini pengalaman saya dulu. Saya sejak SMP, setiap liburan sekolah itu selalu jadi kuli bangunan. Saya kerja. Iya. Bayangkan masih kecil di SMP ya. SMP ya usia masih berapa sih, belasan ya. Ya, setiap libur semester itu selalu ikut om saya kerja di bangunan, jadi kuli bangunan. Nah, saya melihat bahwa ketika saya mengikuti proses ini, udahlah, nggak apa-apa lah kerja. Ini juga cara Tuhan membekali saya. Ketika di Stella banyak bangunan ya, bisa ditangani sendiri, bangun gedung-gedung, nggak usah cari insinyur ya, apapun bisa kita kerjakan sendiri. Nah, itu rupanya pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, yang miris gitu ya, yang sangat mengenaskan itu, seolah-olah dulu saya lihat seperti itu, tapi saya lihat sekarang sebagai satu pengalaman yang sangat berharga.
Jadi kalau kita sekarang ada di dalam situasi yang agak tidak mengenakan bagi kita, jangan terburu-buru menilai bahwa ini, aduh, ini proses ini nggak enak, proses ini nggak bagus ini. Udah kita tinggalkan saja, jangan. Karena kita nggak tahu bahwa ini sebenarnya proses ini positif bagi kita kalau kita jalani, kalau kita mau setia. Gitu. Tapi kalau kita berhenti mengikuti proses itu, ya kita sudah berarti selesai sampai di situ. Kita nggak akan pernah berkembang kemampuan kita. Jadi hal-hal buruk sekalipun harus kita lihat sebagai sebuah cara Tuhan memproses kita untuk sesuatu yang baik. Dan itu nggak mudah. Ya awalnya kan nggak mudah ya. Iya. Sekarang ya, waduh, pengennya instan enak. Ini susah. Udah kita cari yang lain aja. Kalau ada yang lain, kenapa kita mau bertahan di susah-susah gitu ya? Tapi kita nggak akan pernah berkembang. Kalau yang instan-instan itu jadi muncul istilah ini ya, kesuksesan yang prematur. Iya. Nah, ini ada satu yang menarik. Pernah diadakan satu survei di Amerika. Ini justru orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang akademiknya tinggi, yang IP-nya tinggi. Jadi di dalam kriteria kesuksesan orang-orang di Amerika itu, rupanya nomor 1 sampai nomor 10 itu bukan masalah nilai dan IPK, bukan intelektual, tapi masalah etos kerja, kejujuran, kemampuan bekerja sama. Jadi ini kunci gitu. Ya. Apa etos kerja itu kan bicara tentang bagaimana kita mau melewati proses dia, menjalani proses yang panjang itu. Jujur saja kadang-kadang kan gini kita lihat ya. Kalau orang-orang pintar itu biasanya ketika menghadapi kesulitan dia akan berpikir, coba aja yang lain. Misalnya saja ketika dia mau menekuni profesi ini, karena dia merasa pintar, IPK-nya tinggi, kok susah ya? Pindah aja ke perusahaan ini, aku kan pintar, aku pasti diterima. Akhirnya dia pindah ke sini. Di sini nanti mengalami kesulitan juga itu, aku kan pintar, aku pasti diterima di perusahaan ini. Akhirnya pindah terus. Sehingga apa kesulitan itu tidak memperlengkapi dia. Gitu. Tapi beda dengan orang, kadang-kadang orang yang pas-pasan gitu, ketika ada kesulitan, aku nggak mungkin bisa pindah ke tempat kerja. Ya mau nggak mau aku harus kerjakan. Nah, ketika dia berusaha mengerjakan kesulitan-kesulitan itu, menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu, maka di situ dia diperlengkapi pengetahuan baru, pengalaman baru, skill baru, dan itu yang membuat dia akhirnya semakin hari semakin sukses. Orang pintar kecenderungan ini ya, nggak semua lompat, sini gagal lompat ke sini sulit lompat sini sulit lompat sini. Akhirnya apa? Jadi itu loncat, nggak pernah mencapai apa-apa. Tapi orang yang biasanya kadang ada pas-pasan itu karena dia merasa bertahan di sini. Saya kalau pindah ke sana, waktu belum tentu diterima, mau aku pas-pasan itu akhirnya udah kerjakan saja kesulitan. Lalu dan akhirnya apa? Justru orang-orang seperti itu yang sukses. Jadi proses itu diikuti saja. Sambil ngopi lah saya ya. Oh iya, sambil ngopi bener kan? Topiknya ngopi ya. Ngopi bener. Belum minum sama. Iya. Kita seruput dulu. Seruput dulu. Nah Pak, ini kalau soal Pak survei kan, nah, Ya. Ada salah satu founder ya, makanan fast food cepat saji terbesar di Indonesia itu dia juga jualan, ya kita sebutkan aja jual ayam goreng. Ya. Dia mencoba sekitar berapa ratus kali itu untuk menjual, tetapi Ya. tidak diterima-terima. Tetapi dia tetap bertahan ya Pak. Ya. Siapa namanya? Salah satu inilah restoran yang sangat-sangat terkenal di Indonesia itu, dengan proses yang dia alami itu, tapi dia tetap bertahan. Ya, betul. Tapi ujungnya memang walaupun dia tidak diterima oleh beberapa perusahaan ayam pada saat itu, tetapi dia tetap berusaha untuk terus melakukan ini, Ya. jualan, walaupun dia jualan keliling-keliling ini Pak. Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri yang juga mungkin bertahan lah dalam proses, sudah mungkin berulang-ulang kali, ya walaupun ditempa dengan sedemikian, pasti di dalam proses dan bertahan itu kita punya tujuan. Ya. Jadi memang begitu ya, hidup ini tidak semuanya mudah tentu. Semua proses itu harus dijalani, gitu ya. Semua proses harus dijalani. Ya, seperti tadi ya, tokoh tadi Thomas Alva Edison juga gitu sebelum menghasilkan satu karya yang maha dahsyat ini juga melalui proses gagal. Tapi tidak berhenti di kegagalan itu, tapi dia harus terus maju. Ya.
kegagalan. Dalam proses itu pasti, saya pun juga gitu, terlalu banyak kegagalan yang saya lakukan. Tapi saya tidak pernah berhenti mencoba lagi. Ya. Saya maaf saja ini, ya, punya tiga gelar di S2. Untuk mencapai itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Karena secara ekonomi saya sebenarnya sumber daya saya gak cukup gitu ya dari segi ekonomi. Tapi satu, berdoa, dua, berusaha, berjuang gitu. Dan akhirnya ya Tuhan juga tolong juga dalam proses itu gitu. Jadi jalan saja, jalani aja prosesnya dengan yakin dan berdoa gitu. Yakin pasti Tuhan ini Iya, tidak pasti. akan tutup mata lah dengan anak-anaknya seperti itu. Nah ternyata waktu kita tinggal berapa menit lagi Pak terakhir nih, Ya. pesan untuk anak-anak muda saat ini yang ya seperti tadi kita bilang instan-instan, terkhususnya untuk anak-anak di Stella. Ya. Jadi hidup ini adalah sebuah proses. Jadi hidup kita ini aja proses. Nah proses itu tentu ada dinamikanya. Nggak mungkin proses itu semuanya baik-baik. Untuk mencapai kesuksesan tidak. Bisa saja sih kita mau jalan pintas, bisa saja. Tapi kesuksesan yang diperoleh dengan jalan pintas itu akan sifatnya sementara saja. Kenapa? Karena ya instan ya. Maaf ini seperti ayam itu. Coba kalian lihat itu ayam potong itu ya. Ayam itu hanya dalam waktu hitungan 3 bulan. Enggak sampai 3 bulan. Itu 1 bulan aja sudah bisa dikonsumsi. Itu kalau ayam kampung itu diukur itu perbandingannya itu ayam kampung itu masih segini. Itu ayam potong sudah segini. Tapi coba lepas di alam liar, maka ayam-ayam seperti itu tidak akan bisa bertahan. Sedangkan ayam kampung itu jauh lebih mampu bertahan menghadapi kesulitan. Intinya adalah kita jangan pernah memotong prosesnya Tuhan, proses di dalam hidup kita. Tetapi kita lihat bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, suka dan duka itu, yang dinamis itu, kita harus lihat dalam perspektif yang positif saja. Kegagalan kita harus kita lihat sebagai sebuah pengalaman yang diberikan oleh Tuhan untuk kita terus berlatih. Ya. Kalau kita langsung sukses, ya puji Tuhan. Kalau misalnya, ya mungkin hanya gagal 1 kali langsung sukses, puji Tuhan. Tapi kalau kita gagal, jangan pernah menyerah. Terus berjuang untuk memperbaiki. Jangan jatuh kemudian malah tergeletak di sini menyerah ya sudahlah, give up. Gitu. Terima kasih Ya udah dadah gitu dan menyerah. Orang yang seperti ini tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Tapi orang yang jatuh bangun dan mencoba lagi itu adalah orang. Orang kalau jatuh kemudian bangun itu biasa ya katanya. Tapi kalau jatuh bangun terus berjuang terus itu orang yang luar biasa. Itu berani terus mencoba. Karena kebanyakan mungkin kita jatuh bangun tapi bukan melanjutin, tapi berdiri. Stuck, malah diam-diam karena mungkin berpikir sama saja, mungkin kalau mencoba takutnya gagal lagi. Itu takut gagal. Hasil tidak akan mengkhianati proses atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Dan Bapak sudah menikmatinya sekarang. Ya, puji Tuhan. Ya. Banyak pelajaran yang kita dapat dari Pak Didi, sudah mengajari kita bagaimana kita bertahan dalam proses itu, melihatnya dari sisi yang positif, juga tetap menanamkan prinsip-prinsip dasar, iman, disiplin, ya, tekun, kerja keras, ya, menunjukkan hasil yang terbaik itu ya dari proses-proses kita ini pastilah Tuhan juga tidak diam dan tidak akan tutup mata dengan perjuangan kita. Jadi waktu kita ternyata sudah tinggal 5 menit lagi sebelum kita mau menutup obrolan kita malam hari ini. Kita mau menutupnya dalam doa. Terima kasih Pak Didi berdoa untuk menutup acara kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kami boleh berbincang-bincang di dalam podcast Stella. Ya Tuhan, apa yang kami perbincangkan mengenai proses yang harus kami lalui di dalam sepanjang hidup kami ini, kiranya ini memberkati setiap para pendengar, anak-anak muda secara khusus, yang mereka tentu dalam saat-saat dan masa-masa menjalani satu proses hidup yang tidak mudah. Namun kiranya Tuhan membekali mereka dengan kekuatan dan keteguhan hati, iman,
keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka tergoda oleh tawaran-tawaran dunia yang serba instan, yang menawarkan hal-hal yang mudah, hal-hal yang cepat, namun pada akhirnya tidak membentuk kepribadian mereka, tidak membentuk iman mereka. Kiranya Tuhan membimbing anak-anak muda yang kami kasih ini Tuhan untuk terus berjuang, bertumbuh di dalam Tuhan dalam setiap proses yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat kakak-kakak, teman-teman dan penonton-penonton di rumah yang telah bersama-sama dengan kami, sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Didi. Terima kasih untuk Pak Didi telah meluangkan waktunya, boleh membagikan berkat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Kiranya di lain waktu kita kembali bisa berbincang-bincang dengan Pak Didi dan juga narasumber yang lain. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.